Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Kita berada di ruang kolaborasi 2.3 ya, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kita berada di sesi 2 dengan 2 jam pelajaran ya, berarti sekitar 90 menit. Kemudian sebentar. Nah, secara kompetensi lulusan ya, yang dituju yaitu Bapak Ibu nanti secara aktif menetapkan tujuan, kemudian membuat rencana, menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi kematangan Bapak Ibu sendiri. Kemudian Bapak Ibu nanti akan memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid di kelas. Berikutnya juga Bapak Ibu nanti secara terampil menerapkan pendekatan coaching untuk mengembangkan diri guru dan rekan sejawat ya. Nah, itu terkait dengan kompetensi lulusan yang dituju ya. Kemudian untuk capaian modul, Bapak Ibu diharapkan memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi dengan rekan sejawat ya. Kemudian juga nanti Bapak Ibu menerapkan praktik komunikasi yang memberdayakan ya, dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian Bapak Ibu melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunikasi sekolah untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Sebentar. Oke, berikutnya Bapak Ibu ya. Terkait capaian khusus modul, Bapak Ibu nanti menjelaskan konsep coaching secara umum. Kemudian Bapak Ibu nanti diharapkan mampu membedakan dan mengembangkan diri terkait dengan metode yang lainnya ya, seperti mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Alhamdulillah kita sudah bahas kemarin ya terkait perbedaan dari beberapa metode tersebut. Kemudian Bapak Ibu menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Ya. Juga menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi. Kemudian Bapak Ibu juga nanti mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan supervisi akademik. Jadi nanti bagaimana proses coaching itu diimplementasikan dalam supervisi akademik ya, di aksi nyata seperti itu, maupun di pendampingan individu. Kemudian melakukan percakapan coaching dengan Alotita ya, sudah kita jelaskan di rokok yang pertama. Juga Bapak Ibu mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu presence, hadir penuh, mendengarkan dengan aktif, ya. Kemudian menangkap kata kunci, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, dalam proses tersebut. Kemudian Bapak Ibu menjelaskan percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi seperti itu. Juga memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dan coaching itu sendiri. Dan terakhir adalah mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Yang nanti insya Allah akan Bapak Ibu praktekkan di aksi nyata 2.3 dan pendampingan individu ya, Bapak Pasir. Oke, kemudian untuk agenda kita masih sama seperti yang kemarin, ada pembukaan, kemudian ada aktivitas sesi di recall ya. Kegiatan ini adalah Bapak Ibu nanti praktik ya. Kemudian kita ada review pembelajaran dan menutup. Nah, untuk skenario sama seperti sebelum-sebelumnya, pertama ada pembukaan, ada diskusi kelompok, dan penutup. Dan biasa ya, kita di recall yang kedua akan ada refleksi yang diimplementasikan peandaian ketika Bapak Ibu nanti menjadi kepala sekolah ataupun pengawas.
gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran ya, secara ini, secara umum di sini. Nah ini ya. Bapak Ibu dapat mempraktekkan alur percakapan coaching ya, yaitu alur kita dalam melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan rekan CGP. Jadi untuk hari ini kita prakteknya dengan rekan CGP dulu seperti itu. Kemudian, sekarang ya biar mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, ini adalah instruksi terkait dengan praktek coaching tersebut. Nah, Bapak Ibu akan melakukan praktek coaching. Saya memberi waktu sampai jam 2 ya, jam 2. Jadi nanti cuman itu aja, ambil yang paling bagus lah, silakan. Maksimal itu Bapak Ibu 20 menit ya, minimal 15 menit lah. Ya, jadi satu bagian itu 15 sampai 20 menit. Begitu, ya. Jadi diusahakan sebaik mungkin silakan karena ada rubrik penilaian ya. Gitu. Jadi untuk praktek coachingnya di bawah santai saja, nggak usah tegang. Oke, kita berdiskusi mungkin secara skenario atau dramatikal, tapi dibikin ini aja, dibikin santai aja ya, seperti itu. Dibikin santai, dibikin apa adanya aja, gitu kan, mengalir seperti air, seperti itu. Baik, berdasarkan instruksi berikut adalah ini. Nanti saya bergantian menjadi coach dan coaching. Topik ya itu kan sudah Bapak Ibu ini ya, sudah Bapak Ibu siapkan topiknya. Kemarin Bu Neneng juga mau ya apa boleh diganti Bu Neneng atau siapa ya, Bu Fitri ya, mangga silakan ya, nggak apa-apa seperti itu. Nah ini ya topiknya yang sederhana-sederhana saja ya. Jadi kita mengambilnya yang substansif ya, inti dari bagaimana alur kita itu berjalan, bagaimana prinsip itu berjalan. Kemudian nanti Bapak Ibu masuk ke breakout room masing-masing ya, sudah saya sediakan. Nanti mulai ketika saya sudah melakukan sudah mengedit Bapak Ibu menjadi host ya, seperti itu. Nanti setelah jam 2 silakan Bapak Ibu masuk lagi ke ruang utama. Nah untuk yang kelompok Bu I sama Pak Jayang tetap di sini aja ya, seperti itu ya. Jadi nanti saya kasih rekaman. Siap. Oke, kemudian aman ya. Oke, kemudian nah ini nanti kan akan diunggah ya di ruang kolaborasi. Nanti Bapak Ibu silakan di download. Nanti saya buka aksesnya, hasil rekaman itu download, dipotong saja ya, yang posisi Bapak Ibu sebagai coach aja, gitu ya. Jadi nanti silakan masukkan. Kalau di instruksinya boleh di YouTube kan boleh, ya. Linknya atau di Google Drive boleh. Tapi kalau sebaiknya mending di YouTube kan, karena saya juga sama dimasukkan ke YouTube ya. Seperti itu biar bisa dilihat oleh orang lain. Seperti itu, siapa tahu menginspirasi. Saya percaya Bapak Ibu kemampuannya luar biasa semua di sini ya. Itulah sedikit Purwakarta lah. Gitu. Oke. Oke ya Bapak Ibu, nanti setelah ini, setelah melaksanakan ini, kita akan masuk ke refleksi ya, refleksi terkait dengan peran Bapak Ibu jika menjadi seorang kepala sekolah nanti ya, dihubungkan dengan coaching ini. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Mangga Budian. Pak, nanti untuk rekamannya boleh diulang-ulang nggak? Misalkan, wah kurang bagus nih, ulang lagi gitu. Enggak. Pokoknya sampai jam 2 silakan saja. Boleh. Ambil yang terbaik ya. Gitu. Nggak usah di stop aja rekaman, nggak apa-apa. Nanti dipotong. Kalau di stop bisa di cut off terus, nanti bakal banyak itu renderingnya. Jadi saya bingung nanti milih yang mana nih. Nggak apa-apa, nanti tinggal Bapak potong aja. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik silakan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Biar ini persiapan dengan matang. Mangga Bapak Ibu silakan
Ini saya stop sharing dulu ya. Silakan sesuai dengan kelompoknya masuk ke bor masing-masing ya, sesuai dengan LMS yang sudah disediakan. Mangga silakan. Saya sambil mau masuk juga ke itu, apa, ke bor masing-masing untuk membuka dulu. Assalamualaikum Bu Ii. Oke, kameranya jelek. Kameranya jelek. Iya, no kameranya itu kurang yuk. Itu. Bu masih di mute, Bu. Pak, etana geserkan cabai etana teh cahayana asa serab teuing. Serap. Mohon rada Itu. digeserkan. Tapi kok mau eta mah cahaya lampunya. Itu cahaya ti luar dah si ganang. Yos pula. Berita di bumi batur. Astaga. Oke, orang coba tutupan. Bapak, punten pamit. Iya tos di record teh Pak. Atos, Bu. Terus Ini sedang direkam tuh. ya. Pak Dedi, iya Bu di Cebian. dari di waktusan. Itu Lampung, Pak. Mungkin kan mana yang terbaik. Biasa dicatat. Dapur orang ya ngecas lah. Si panas Bu di dia mah. Sambil wae Purwakarta panas. Mau Bekasi ya. Siap Bu. Enggak. Tadi Yuk. yang sebagai coaching. Jangan sesuai kocelanya. Iya. Orang awaliku bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Wih, jamai teh kamerana awan Bu. Laptop teh. Seraba dia. Tering pas lampu serap pisan. Ya, lampu nanti kayak canak, serap. Kieu nya. Pas Kieu lah. Pak Jajang sepotong ya. Heeh. Pak Jajang mundur dikit. Dah gitu, sip. Serap ting sama. Iya. Jelas tuh Bu suara Jajang Bu, kami jauh kieu. Jelas. Terus. Jelas. Hari kita mah tuh siap. Kamera ngumpul tuh jelas teh nya. Bu, siap Bu. Siap yuk. Sebenarnya orang yang stopwatch.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ii. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih. Ibu, hari ini sesuai dengan yang pernah kita diskusikan, kita akan fokus pada pengelolaan kelas. Apa tujuan utama Ibu dalam sesi kali ini? Tujuan saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam pengelolaan kelas, Pak. Apa hanya itu saja, Bu? Tidak, Pak. Saya ingin meningkatkan kedisiplinan dan keaktifan siswa. Oh iya, bagus sekali Bu. Jadi tujuan Ibu itu adalah untuk meningkatkan disiplin dan partisipasi siswa. Nah, sekarang mari kita coba identifikasi ya Bu, beberapa tantangan yang Ibu alami saat ini dalam pengelolaan kelas. Apa saja sih yang Ibu alami saat ini? Tantangan terbesar saya adalah menjaga siswa terfokus dan mengurangi keributan di kelas. Kadang-kadang sulit untuk mendapatkan perhatian dari siswa, terutama saat mereka sudah berbicara satu sama lain, Pak. Seperti itu. Oh iya, saya mengerti. Jadi dua tantangan utama itu adalah menjaga fokus siswa ya Bu, dan mengurangi keributan. Coba kira-kira adakah situasi khusus atau waktu tertentu yang lebih sulit daripada itu Bu? Biasanya saat pelajaran selesai, sebelum waktu istirahat atau pulang, suasana sulit dikendalikan, Pak. Seperti itu. Iya. Terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Sekarang coba mari kita buat rencana aksi Bu untuk mengatasi tantangan ini. Kira-kira apa saja langkah-langkah yang menurut Ibu bisa membantu mengelola kelas dengan baik? Saya berpikir untuk menetapkan aturan kelas yang lebih tegas dan memberikan penghargaan bagi siswa yang memang berperilaku baik. Selain itu juga saya ingin mencoba metode pembelajaran yang lebih interaktif untuk supaya anak lebih tertarik, Pak. Mungkin itu yang saya akan lakukan seperti itu. Ya. Oke Bu, ide yang bagus Bu. Jadi kita punya dua langkah. Menetapkan aturan kelas yang lebih tegas, mungkin ya tadi, dan memberikan penghargaan, serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, jadi ketika Ibu menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, insya Allah siswa pun akan lebih antusias, mungkin Bu ya. Nah, selanjutnya, apa langkah konkret pertama nih yang akan Ibu ambil dalam masalah ini Bu? Langkah pertama yang akan saya ambil itu satu ya akan mengadakan diskusi tentang aturannya, diskusi dengan siswa tentang aturan kelas dan konsekuensi bagi yang melanggarnya. Terus setelah itu saya akan merencanakan beberapa kegiatan interaktif untuk pelajaran minggu depan, Pak. Oh, seperti itu ya. Oke, baik Bu, rencana yang sangat bagus Bu ya, yang Ibu rencanakan. Nah, sekarang mari kita bicarakan tanggung jawab. Nah, dalam masalah ini, siapa yang akan bertanggung jawab Bu untuk setiap langkah ini? Dan bagaimana nanti Ibu akan memastikan mereka melakukannya? Saya akan bertanggung jawab untuk mengadakan diskusi tentang aturan kelas dan merencanakan kegiatan interaktif. Terus saya akan membuat jadwal dan checklist untuk memastikan berjalan sesuai semuanya itu Sesuai rencana ya? Sesuai rencana itu ya, sesuai rencana saja Pak. Ya betul, memang itu harus dilaksanakan ya Bu ya, supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke Bu, hebat dengan rencana yang Ibu lakukan. Dengan begitu nanti Ibu bisa melacak nih kemajuan Ibu, nah sejauh mana mungkin ya, dan adakah hal lain yang perlu Ibu pertimbangkan Ibu atau persiapkan untuk mencapai tujuan ini Bu, barangkali yang harus Ibu pertimbangkan? Mungkin yang pertama saya itu mungkin saya akan berbicara dengan kolega-kolega saya untuk mendapatkan saran-saran
yang bagus untuk tentang metode interaktif, terus yang interaktif, yang efektif, dan melihat apa yang sudah berhasil yang mereka lakukan di kelas mereka. Oh, baik. Berarti sedikitnya nanti Ibu akan ngobrol ya dengan kepala sekolah atau dengan rekan sejawat mungkin ya. Itu ide yang bagus, Bu. Nah, mendapatkan perspektif dari kolega itu memang bisa sangat membantu. Jadi ada sedikit bantuan lah dari teman-teman atau dari rekan sejawat. Baiklah, Bu. Jadi Ibu sudah memiliki rencana yang jelas dan tanggung jawab yang terdefinisi. Lalu bagaimana perasaan Ibu tentang langkah-langkah yang sudah kita diskusikan saat ini, Bu? Dari awal tadi, dari mengidentifikasi hingga sampai adanya tanggung jawab. Saya jadi merasa lebih yakin, bersemangat untuk mencoba pendekatan baru ini, dan saya berpikir akan membantu saya dalam pengelolaan kelas dengan baik seperti itu, Pak. Jadi lebih yakin. Oh, iya. Saya senang mendengarnya ya, Bu ya. Saya percaya, saya yakin Ibu akan berhasil nih dengan kegigihan Ibu ya, dengan keuletan Ibu, dengan keaktifan Ibu di sekolah. Sebenarnya hal seperti itu sangatlah mudah bagi Ibu ya. Insya Allah itu akan bisa diselesaikan. Nah, sekarang mari kita tentukan kapan kita akan bertemu lagi untuk meninjau kemajuan Ibu ya dalam masalah ini, dan kapan kira-kira Bu waktu yang tepat bagi Ibu nanti untuk obrolan selanjutnya. Siap, Pak. Bagaimana jika kita bertemu lagi dalam 2 minggu? Saya akan punya cukup waktu untuk menerapkan rencana ini supaya bisa berhasil ya, mungkin melihat hasilnya seperti itu, Pak, dalam 2 minggu ini. 2 minggu, Bu ya? 2 minggu ya cukuplah. 2 minggu cukup mungkin ya untuk Ibu. Itu terdengar bagus ya. Jadi kita akan bertemu lagi dalam 2 minggu ke depan. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang ya, Bu ya. Sehingga kita bisa mencoba kembali nanti dalam obrolan yang berikutnya. Nah, jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan sebelum itu, jangan ragu ya, Bu ya, untuk menghubungi saya. Jadi meskipun nanti tidak dalam obrolan, Ibu bisa menghubungi saya. Semoga sukses dengan rencana Ibu, dan saya menantikan untuk mendengar kemajuan Ibu. Ya, terima kasih banyak atas bimbingannya, Bapak. Saya akan segera mulai bekerja pada rencana ini dan melihat bagaimana hasilnya nanti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga berhasil dan sampai jumpa dalam 2 minggu ke depan, Ibu ya. Sampai jumpa, Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mung 8 menit, Bu. Oh, 8 menit. Ada saurang, aku 20. Pokoknya 20, teh 2 orang. Panginten. Taraskan Jawa. Asa 20 teh per orang. Per orang 2 orang, Bang. Nggak apa-apa kan kita ya, sederhana tapi mencakup itu. Tadi kata Bapak juga kan sederhana aja dulu. Tapi yang penting mencakup, ada aksinya. Maksudnya ada apa sih? Ada tujuan, ada identifikasi, terus ada rencana, ada tanggung jawab, kan seperti itu. Jangan dibikin sulit, Bapak. Kita masih belajar, Pak. Pokoknya orang Ibun. Oke. Siap ya, Pak? Mulai, Chan? Siap. Salam kedap ya. Kedap. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan, saya sebagai coach ya, Pak Jajang, kita mulai saja dengan coaching ini. Selamat pagi Pak Jajang, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik aja Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Terima kasih Bapak. Bapak, hari ini sesuai dengan apa yang kita pernah diskusikan,
kita akan fokus pada keefektifan Bapak dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Apa tujuan Bapak dalam sesi ini? Saya itu Bu berharap bisa memiliki strategi yang jelas dan dapat diterapkan untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa melalui teknologi. Baik. Mari kita identifikasi situasi saat ini terlebih dahulu ya Pak. Bagaimana Bapak saat ini menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk saat ini? Sebenarnya saat ini saya itu menggunakan platform pembelajaran online Bu, dan beberapa aplikasi interaktif untuk tugas dan kuis. Namun saya itu merasa bahwa keterlibatan siswa itu masih kurang Bu, masih kurang optimal dalam pembelajaran berbasis teknologi ini gitu. Oke lah, tadi kan masih kurang optimal ya. Jadi apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam penggunaan teknologi ini sih? Sebenarnya Bu, tantangannya itu banyak ya. Tetapi salah satu tantangan terbesar saya itu adalah siswa kurang aktif berpartisipasi Bu. Dan terkadang bingung dengan penggunaan aplikasi yang berbeda-beda. Itu mungkin karena saya suka pakai aplikasinya itu berbeda-beda. Nah itu siswa merasa bingung mungkin gitu. Baik, mari kita buat rencana aksi ya Pak. Apa langkah-langkah yang ingin Bapak ambil untuk meningkatkan keterlibatan siswa nih dalam pembelajaran teknologi ini? Saya berpikir untuk lebih fokus Bu pada satu atau dua aplikasi nantinya, dan aplikasi itu yang paling mudah digunakan dan interaktif. Mungkin juga memberikan tutorial singkat tentang cara menggunakannya. Itu langkah yang bagus. Bagaimana jika kita membuat jadwal untuk memberikan tutorial tersebut dan menetapkan aplikasi mana yang akan Bapak gunakan supaya anak tidak kebingungan kan untuk yang berbeda-beda aplikasinya. Baik. Saya bisa memulai dengan membuat video tutorial minggu ini mungkin Bu ya. Dan nanti mempresentasikannya kepada siswa pada awal minggu depan. Saya akan memilih aplikasi yang sudah sering kami gunakan seperti Google Classroom dan Kahoot Bu. Itu yang sering saya gunakan bersama anak-anak. Mungkin itu yang akan saya ambil dan nanti dibuatkan sebuah video tutorialnya gitu. Bagus sekali, Google Classroom, Kahoot itu bagus sekali. Langkah apa lagi yang bisa Bapak tambahkan ke rencana ini untuk memastikan keberhasilan implementasinya mungkin? Seperti itu Pak. Mungkin nanti setelah peserta didik menggunakan aplikasi tersebut, saya akan meminta feedback Bu dari siswa setelah beberapa minggu untuk melihat apakah mereka merasa lebih nyaman dan terlihat dengan penggunaan teknologi ini. Misalkan nanti ya ingin ada feedback atau umpan balik dari peserta didik itu terkait pelaksanaan atau penggunaan aplikasi ini gitu. Baiklah, tadi ya supaya feedback anak ya, ada feedback anak. Mari terus sekarang mari kita tentukan tanggung jawab dan timeline ya. Kapan Bapak akan menyelesaikan video tutorial tersebut? Ya karena sedikit sibuk Bu ya, mungkin nanti saya akan menyelesaikan video tutorial paling lambat hari Jumat. Hari Jumat minggu depan lah, jangan hari Jumat ini ya. Oh iya, siap. Dan kapan Bapak akan mempresentasikan tutorial tersebut? Kalau sudah membuatnya nanti dipresentasikan kepada siswanya kapan Pak? Nah itu saya akan mempresentasikannya di hari Seninnya Bu, karena kan hari Sabtu itu libur Bu ya sekolah. Sabtu libur, Minggu libur. Nah nanti saya akan mempresentasikannya di hari Senin. Hari Senin minggu berikutnya. Iya, Iya. Bagus sekali. Terakhir untuk pertanyaan saya ya, kapan akan mengumpulkan feedback dari siswa? Nah tadi ayo umpan balik ya. Jadi kapan mengumpulkannya? Nah kalau feedbacknya itu
akan saya kumpulkan setelah 2 minggu implementasi. Jadi setelah 2 minggu lah setelah mereka melaksanakan, sekitar akhir bulan ini lah gitu. Ya. Luar biasa sekali Bapak. Saya senang melihat rencana aksi ini yang jelas dan terstruktur ya. Saya yakin Bapak bisa melihat perubahan positif pada siswa Bapak. Dan sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita membuat rencana ini semua? Ya ternyata Ibu setelah di coaching sama Ibu ya, ternyata saya merasa lebih yakin gitu dan termotivasi untuk mencoba pendekatan baru ini. Ternyata masalah itu ya bisa lah gitu kalau diobrolkan gitu, gampang ternyata. Bisa Ya, terima kasih ya Bu atas bantuannya. Sama-sama, saya akan mengikuti perkembangan Bapak dan siap membantu jika ada hambatan apapun itu. Sukses selalu ya Pak. Amin, dan Ibu juga sukses selalu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya, sampai jumpa lagi Bapak. Assalamualaikum. 7 menit. Kumaha Pak? Lega tuh. Lagi. Bade deui bade. Deui, ayo ada lamian. Nah, eta emang kita pilihna nya bisa oke sih. Bisa naon teh kenapa deh yang batuk heula. Badannya nya sabadapat juga. Kenapa? Yang biasa penempelan itu. Ini pinjam ini dari udah gitu loh. Kurang fit batuk. Ayo Bu, sekali lagi Bu. Ulangi lagi yang tadi. Takutnya kan kita direkam sama itu. Ini masih direkam nih? Ibu etanya Bu belum dibuka mic-nya. Bentar. Ayo Bu, sekali ini Bu. Tah, mangga. Yang lainnya. Jadi ambil yang terbaik dulu kan? Yang terbaik nantinya. Hah? Ya, nanti kan diambil yang terbaik. Kan udah ada satu tuh. Kayak tadi Kintuna pasti full si bapakna. Iya, siap. Ini teh tos dipangrekamkeun gitu. Oh ya. Siap. Lebih rileks lagi, Pak Jajang, lebih rileks lagi kita insya Allah. Kamana we bunya ngaler gitu. Tapi Ya, bahasana yes. iya gitu. Yang penting mah sanes curhat pribadi, ya mah curhatna tentang sekolah. Itu we. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu I. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik aja Pak. Bagaimana kabar Bapak dengan Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Terima kasih Ibu, hari ini sesuai dengan yang pernah kita diskusikan ya di minggu yang lalu. Hari ini kita akan fokus pada pengelolaan kelas. Nah, apa tujuan utama Ibu dalam sesi kali ini, Bu? Tujuan saya itu ingin meningkatkan keterampilan saya dan pengelolaan kelas, Pak. Hanya itu saja, Ibu?
Tidak, saya juga ingin meningkatkan kedisiplinan dan keaktifan siswa juga, Pak. Oh, iya, iya, iya. Bagus sekali, Bu, ya. Jadi tujuan Ibu itu yang saya tangkap adalah untuk meningkatkan disiplin dan partisipasi siswa. Nah, sekarang coba mari kita identifikasi, Bu, ya, beberapa tantangan yang Ibu alami saat ini dalam pengelolaan kelas. Apa saja sih yang Ibu alami saat ini dalam pengelolaan kelas? Tantangan terbesar saya sih adalah menjaga siswa tetap fokus dan mengurangi keributan kelas. Kadang-kadang sulit untuk mendapatkan perhatian dari siswa, terutama saat siswa mereka sudah mulai berbicara satu sama lain, seperti itu, Pak. Jadi mereka suka bicara sendiri gitu, Bu, ya? Ya bukan sendiri, Bapak, sama yang lainnya gitu. Oh, ya maksudnya berbicara tidak sama guru gitu. Iya, nah itu dia. Oke, punya tema sendiri, Bu, ya, mungkin? Iya, punya tema sendiri, benar. Iya, iya, iya. Oke, saya mengerti, Bu, apa yang Ibu sampaikan terkait tantangan, ya. Jadi dua tantangan utama. Yang satu itu menjaga fokus siswa dan mengurangi keributan, Ibu, ya. Ya. Coba, adakah situasi khusus atau waktu tertentu yang lebih sulit daripada itu, Bu? Daripada masalah yang Ibu sampaikan hari ini kepada saya gitu. Biasanya sih pada saat pelajaran selesai, sebelum waktu istirahat atau pulang, suasana kelas sulit dikendalikan, Pak. Ya, Jadi ya. ribut. Oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya, ya. Sekarang coba mari kita buat rencana aksi untuk mengatasi tantangan ini, tantangan tadi yang Ibu hadapi gitu ya. Nah, apa saja langkah-langkah yang menurut Ibu bisa membantu mengelola kelas dengan baik nih, yang menurut Ibu gitu? Saya berpikir untuk menetapkan aturan kelas yang baru, yang lebih tegas, dan memberikan penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik. Juga selain itu, saya ingin mencoba metode-metode pembelajaran yang lebih efektif, interaktif untuk menjaga siswa itu tetap tertarik pada pembelajaran ini. Seperti itu. Iya, iya, iya. Berarti tadi lebih penegasan terkait kesepakatan kelas gitu, Bu, ya? Nah, seperti itu. Adanya juga reward bagi siswa yang lebih baik gitu ya, supaya lebih mereka baik, perilakunya lebih baik itu seperti supaya mereka itu ya yang kurang baik bisa terpanggil jadi lebih baik gitu ya. Termotivasi. Itulah itu. Iya. Oke, itu ide yang bagus, Bu. Jadi kita punya dua langkah nih, Bu. Menetapkan aturan kelas yang lebih tegas tadi ya, dan memberikan penghargaan. Nah, serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, itu metode pembelajaran yang lebih interaktif itu memang bagus, Bu, ya. Nah, apa langkah konkret pertama nih yang akan Ibu ambil kira-kira? Langkah pertama saya sih saya akan mengadakan diskusi dengan siswa terkait tentang aturan kelas baru, terus konsekuensi bagi yang melanggar, dan selain itu juga akan merencanakan beberapa kegiatan yang interaktif untuk pelajaran minggu depan lah. Iya, iya. Rencana yang sangat baik, Bu, ya. Nah, sekarang nih mari kita bicarakan tanggung jawab. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap langkah ini dan bagaimana nanti Ibu akan memastikan bahwa mereka sudah melakukannya gitu. Saya akan bertanggung jawab untuk mengadakan diskusi tentang aturan kelas ini dan merencanakan kegiatan interaktif. Saya juga akan membuat jadwal dan checklist untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Itu saja, Pak. Oke. Ternyata Ibu ini hebat ya, Bu, ya. Nah, dengan begitu nanti Ibu itu bisa melacak kemajuan Ibu sendiri, Bu. Nah, adakah hal lain yang perlu Ibu pertimbangkan atau persiapkan untuk mencapai tujuan ini? Mungkin yang saya perlu untuk pertimbangkan ya untuk
berbicara pada dengan kolega-kolega saya untuk mendapatkan saran tentang metode interaktif yang efektif, ya metode-metode interaktif, dan melihat apa yang sudah berhasil mereka lakukan di kelasnya. Seperti itu, Bapak. Ya, berarti nanti Ibu akan minta bantuan kepada Sharing. sejawat, intinya sharing gitu Sharing. kepada kepala sekolah gitu ya. Betul Nah, sekali, itu Pak. ide yang sangat bagus Bu ya, ide yang sangat bagus. Jadi harus adanya kolaborasi juga. Iya. Nah, untuk mendapatkan perspektif dari kolega itu bisa sangat membantu. Ya. Baiklah, jadi Ibu sudah memiliki rencana aksi nih yang sangat jelas ya, dan tanggung jawab yang terdefinisi tadi yang Ibu sampaikan. Sekarang bagaimana sih perasaan Ibu tentang langkah-langkah yang sudah kita diskusikan nih dari awal sampai akhir tadi, dari pertama ya sampai sekarang? Alhamdulillah saya merasa lebih yakin, bersemangat untuk mencoba pendekatan baru ini. Saya pikir akan membantu saya dalam mengelola kelas dengan baik. Saya yakin, Pak. Saya senang mendengarnya nih Bu ya. Saya percaya Ibu itu akan berhasil dengan kegigihan Ibu, dengan kerja keras Ibu, dengan keaktifan Ibu. Itu masalah kecil lah bagi Ibu ya. Itu bisa berhasil, insya Allah. Nah, sekarang mari kita tentukan Bu, kira-kira kapan kita akan bertemu lagi nih untuk meninjau kemajuan Ibu. Kapan kira-kira waktu yang tepat nih bagi Ibu? Bagaimana jika kita bertemu lagi dalam 2 minggu ini? Saya akan punya banyak waktu untuk menerapkan rencana ini, Pak, dan melihat hasilnya. Pastinya gitu, Pak. Dalam 2 minggu ini. Itu terdengar bagus Bu ya, 2 minggu cukup lah. Jadi kita akan bertemu lagi insya Allah dalam 2 minggu ke depan Bu ya. Jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan sebelum waktu itu dilaksanakan, Ibu boleh kok nanti menghubungi saya Bu ya, japri saja lah, atau misalkan nanti ketemu bolehlah. Tidak harus nanti dalam kegiatan ini gitu ya, coaching ini. Siap, Pak. Semoga Ibu sukses dengan rencana Ibu ya, dan saya menantikan nih untuk kemajuan Ibu. Saya menantikan nanti mendengar kemajuan Ibu sampai mana gitu ya. Terima kasih banyak Bapak atas bimbingannya. Saya akan mulai bekerja rencana ini dan melihat bagaimana hasilnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat dalam kegiatan sehari-harinya. Semoga berhasil dan sampai jumpa dalam 2 minggu. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa Pak. Oke. Cuma lebih relax Pak. Ya, gitu-gitu kan lah. Ya terserah nanti dilihat ya yang lebih ini mana ya. Aina badai Ibu di sekali di. Kah, boleh. Oh, siap. Siap ya. Terus. Selamat pagi. Bapak ulang itu Pak, ulang deh. Grogi. Selamat siang atau Bu? Selamat siang, bang pagi. Pagi ya, pagi. Kelas, baca. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jajang. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja Bu. Bagaimana nih dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Terima kasih Pak. Bapak, ini hari ini kita sesuai apa yang pernah kita diskusikan ya. Kita akan fokus pada keefektifan Bapak dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Apa tujuan Bapak dalam sesi ini? Ya Bu, saya itu berharap
bisa memiliki strategi yang jelas, Bu, dan dapat diterapkan untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa melalui teknologi itu, Bu. Baik, mari kita identifikasi situasi saat ini terlebih dahulu ya. Bagaimana Bapak saat ini menggunakan teknologi dalam pembelajarannya? Ibu, saat ini saya menggunakan platform pembelajaran online, Bu, dan beberapa aplikasi interaktif untuk tugas dan kuis. Namun ternyata saya merasa bahwa keterlibatan siswa itu masih kurang, Bu, masih kurang optimal gitu dalam pembelajaran yang saya laksanakan gitu. Iya, berarti setelah dilaksanakan tetap pasti ada keterlibatan siswanya itu kurang optimal ya. Nah, Iya. sekarang ya, apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam penggunaan teknologi tersebut? Sebenarnya tantangannya itu banyak, Bu ya. Tapi tantangan terbesar bagi saya itu adalah siswa itu kurang aktif, Bu, dan kurang berpartisipasi dan terkadang bingung. Karena mungkin kebingungan itu dengan penggunaan aplikasi yang berbeda-beda, Bu. Itu. Oke, baik. Mari kita buat rencana ya, rencana aksinya. Apa langkah-langkah yang ingin Bapak ambil untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran teknologi ini? Saya berpikir untuk lebih fokus, Bu, pada 1 atau 2 aplikasi lah ya, yang paling mudah digunakan dan interaktif. Mungkin juga nanti saya akan memberikan tutorial singkat, Bu, tentang cara penggunaannya atau cara menggunakannya gitu. Aplikasi tersebut bagaimana sih caranya gitu. Itu langkah yang bagus ya menurut saya. Karena berbeda-beda aplikasi ya untuk pembelajaran teknologinya, jadi mereka bingung. Itu langkah yang bagus yang Bapak ambil. Nah, sekarang bagaimana jika kita membuat jadwal untuk memberikan tutorial tersebut dan menetapkan aplikasi apa yang akan digunakan? Saya bisa memulai dengan membuat video tutorial, Bu, mungkin nanti ya. Membuat video tutorial di minggu ini dan mempresentasikannya kepada siswa pada awal minggu depan. Saya akan memilih aplikasi yang sudah sering kami gunakan seperti Google Classroom dan Kahoot, Bu. Itu aplikasi yang sering digunakan. Nah, bagus sekali Pak, Google Classroom, Kahoot, emang itu Kahoot itu ya salah satu pembelajaran berteknologi emang yang seperti itu. Nah, sekarang langkah apa yang bisa Bapak tambahkan ke rencana ini untuk memastikan keberhasilan implementasinya? Ada yang ditambahkan? Mungkin nanti saya juga akan meminta feedback, Bu, dari siswa setelah beberapa minggu untuk melihat apakah mereka itu merasa nyaman dan terlibat dengan penggunaan teknologi itu. Gitu. Baiklah, mari kita tentukan tanggung jawab dan timeline ya. Kapan Bapak akan menyelesaikan video tersebut? Mungkin saya akan menyelesaikan video tutorial itu paling lambat hari Jumat, Bu ya. Hari Jumat lah saya akan membuat video tutorial itu paling lambat. Jumat ini. Kapan mempresentasikan tutorial tersebut kepada siswanya? Kalau untuk mempresentasikannya kira-kira di Senin depannya, Bu. Karena kan hari Sabtu itu libur ya, apalagi hari Minggu. Nah, mungkin nanti pas hari Senin saya ke sekolah dan bertemu dengan siswa, mulai lagi pembelajaran, saya akan mempresentasikan video tutorial cara penggunaan aplikasi itu. Bagus sekali. Nah, kapan akan mengumpulkan feedback dari siswa sekarang? Kapan nih Pak? Untuk mengumpulkan nanti saya akan mengumpulkan feedback itu setelah 2 minggu implementasi, Bu. Setelah 2 minggu implementasi, saya akan mengumpulkan feedbacknya sekitar akhir bulan lah. Akhir bulan.
Luar biasa sekali ya Pak, apa yang Bapak rencanakan seperti ini. Saya senang melihat rencana aksi yang jelas dan terstruktur ini. Saya yakin Bapak akan melihat perubahan positif pada siswa Bapak terkait keterlibatan siswa ya. Sekarang bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah membuat rencana ini? Ternyata saya merasa lebih yakin Bu ya. Saya lebih yakin dan termotivasi nih untuk mencoba pendekatan baru. Saya kira awalnya sebuah masalah itu susah bisa diselesaikan, tapi alhamdulillah setelah percakapan ini saya merasa yakin dan termotivasi untuk mencoba pendekatan baru ini. Terima kasih Ibu ya atas bantuannya. Sama-sama Bapak, saya akan mengikuti perkembangan kemajuan Bapak dan siap membantu jika ada hambatan apapun. Pokoknya sukses selalu buat Bapak ya. Amin. Terima kasih Ibu dan Ibu juga sukses selalu, sehat selalu ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Salam. Nah, lagi dapat niti. Berapa menit dari aduh. Udah berarti ya? Udah kita tahu sabar abunya. Bapak sudah menurutnya? Atos lah. Cakapnya dua-duanya, dua kali. Tinggal grogi tuh. Ulan? Tinggal grogi tuh. Ente Bu, lancar. Alhamdulillah. Ya, itu mah ada ditambah-tambahkan ya, kita sesuai dari itu, yang penting masing haguluyur kenehnya Pak. Haguluyur keneh sesuai alurnya. Sedap. Bapak kontan bade ka penjaga gadanya bialihna bade ugi teh paling penjaga. Siap. Sedap.
Semua Bu baca. Alhamdulillah Bapak. Atas curhatan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bu. Saraya. Dayana. Iya, sang penjaga heula abdi nyalira di ke sekolah. Kalau kesaruinya, lain setelah tiga beres soal. Mohon. Abdi ge nuju ieu teh Pak ngiringan di bumi tetangga. Di bumi. Ya. Abdi kemarin mau di bumi sami di ya pulang cepet soalnya kemarin kan 4 JP pasti bakal sore banget pulangnya. Di sana gitu. Nah gitu barusan teh minimal 15 sampai 20 menit lah diatur itunya. Mengangkat tadi kan ada beberapa kali tag-nya. Nanti dipilih buka yang dua kali ewang Bapak. Oh, konsen mana gitu. Itu diatur lah, seperti itu. Kantor-kantor sana-sanesna. Pak Jajang, Pak Jajang mah tadi teuing ya. Abdi proyogi kembang ieu tah. Kawan-kawan Bu. Jadi pemasok sirup bunga telang. Oh, kemana? Pak Mandala Karsa, Purwakarta. Oh, saya gini kan. Eta di sekolah eta Bu. Sekolah kan anu hasil TDBA teh ya Bapak. Hasil TDBA. Saya cenah bade aya pameran cenah. Bayar lomba. Oh gitu. Aya deui sapertos nuju naon sih? Hari teh. Anu festival biasa Mas. Ya, festival November saudara macam pada iya pada sekolah-sekolah dan nyiapkan produk yang setiap Nah, abdi mah iya anu janten unggulan teh tos babaraha kali kurasi sudah masuk tinggal engke pengajuan PIRT anu panginten. Oh, Ibu sekolah model. Sanes. Tapi alhamdulillah kacanak produknya gitu. 7 hari tadi kan ada 4 produk yang disajikan teh. Alhamdulillah. Kanggo ituna apa link jimitna paling kini manggil di desain post konten. Di sana mah renderingnya cukup lumayan lama. Karena kamari ya 4 jam ya. Itu tuh renderingnya tuh keterima jam 10 malam. Anu main room nama. Lama. Baik Bapak Ibu, kita langsung ya lanjut lagi. Terima kasih barusan sudah mempraktekkan ya di bor masing-masing. Alhamdulillah saya tadi melihat sebentar masuk, luar biasa ya semuanya.
hebat-hebat lah Bapak Ibu, berjalan apa ya, mengalir seperti air normal gitu kan. Jadi seperti yang tidak disetting, artinya ya seperti sungguhan. Yang mudah-mudahan itu bisa nanti apa ya, bermanfaat bagi Bapak Ibu jika ada misalkan teman atau rekan sejawat yang apa ya, yang membutuhkan bantuan terkait dia harus keluar dari permasalahannya seperti itu. Atau mungkin juga nanti ke siswa di kelas ketika ada salah satu siswa membutuhkan perhatian khusus atau dampingan khusus, coaching ini bisa dijadikan sebagai metode untuk menghandling hal tersebut. Gitu ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Terima kasih pokoknya dari sekalian coaching. Mari Bapak Ibu berefleksi ya semuanya. Nanti satu orang kayak kemarin menjawab pertanyaan berikut, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin. Semuanya ini mengungkapkan atau menjawab semua refleksi tersebut ya secara singkat dan padat dan jelas itu. Nah, silakan kita mulai dari absen paling atas saja ya. Seperti itu. Boleh dari Budian, mangga Budian. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya akan mencoba menjawab mengenai refleksi kegiatan dari sesi Rukol hari ini. Dalam hal apakah keterampilan coaching saya telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching. Menurut saya, saat melakukan praktek hari ini dengan Pak Saleh, keterampilan coaching saya agak sedikit meningkat. Kemarin itu saya agak gugup apa yang harus saya tanyakan dan apalagi yang harus saya tanyakan gitu. Tapi dengan sekarang, karena dengan sesi latihan kemarin, saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus saya tahu apalagi yang harus saya tanyakan, dan lalu saya mencoba untuk menggunakan bahasa tubuh saya, terus ngerangkum juga apa yang sudah diutarakan oleh Pak Saleh, begitu Pak. Iya, baik siap. Ya, terima kasih Pak. Budian. Iya, yang nama gugupnya kembali gugup, sekarang alhamdulillah enggak, sudah lancar. Agak lancar sedikit. Mangga berikutnya dari Bu I, silakan Bu I. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatannya untuk refleksi hari ini dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak atau Ibu telah meningkatkan dibanding saat latihan coaching. Tentu Bapak perubahan atau ada yang meningkat karena waktu latihan tadi benar apa yang dikatakan Budian, Pak masih gugup. Terus apa yang ditanyakan, jawabannya harus apa, emang masih konsep juga gitu kan, dadakan. Nah kalau sekarang untuk latihan, untuk apa ya latihan prakteknya, alhamdulillah bisa lebih meningkat, tidak terlalu gugup dan ekspresi mungkin. Jadi harus seperti apa dalam kita bertanya atau menyikapi mendengarkan dari coaching atau mendengarkan dari coaching ya. Jadi lebih meningkat itu saja Pak. Kita berekspresi, jadi ada ekspresinya. Kalau kemarin masih bingung juga pertanyaan apa sih yang cocok ini buat sesi percakapan ini gitu kan. Jawabannya apa memang masih bingung dan ekspresi pun belum ada Pak yang kemarin. Tapi kalau sekarang alhamdulillah seiring dengan percakapan itu ekspresi pun kita emang harus mengalir seperti air seperti tadi. Dan bahasa tubuh ya ekspresi itu jadi alhamdulillah ada peningkatan dan merasa lega juga Bapak. Nah mungkin itu dari Bapak dari saya sekian refleksi hari ini mungkin Pak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu, hebat luar biasa. Jadi yang saya tangkap takutnya sekarang mah ada ekspresinya seperti itu ya. Ya alhamdulillah karena sudah dikonsep di awal kemarin ya. Sekarang sudah mulai terbiasa
Ya, mudah-mudahan bermanfaat Dwi, jadi bisa nanti mungkin rekan sejawat seperti itu yang memerlukan bantuan Dwi seperti itu. Saling bermanfaat. Baik Dwi, mangga salah jengna dari siapa ini? Oh tadi teh Bu Fitri ya, Bu Fitri Kalangkoma. Bu Fitri berefleksi singkat pada jelas terkait dengan hal yang Ibu lakukan. Ya, Pak. Coaching barusan, enggak? Maaf Pak, sebelumnya kelompok saya paling terakhir masuk ya Pak. Aman, nggak apa-apa Bu, aman. Iya, jadi emang di waktu ya Pak ya, harus berapa menit gitu? Iya, itu minimal 15 menit ya. Nanti Ibu dipilih Iya. aja. Tadi Pak yang yang jadi coach Pak Ahmad itu kurang, padahal perasaan udah lama gitu Pak, jadi diulang 2 kali Pak gitu. Tapi perasaan udah lama Pak, saya juga bingung harus ngomong apa lagi gitu kan. Aduh, jadi gimana ya, perasaan yang tadi saya jadi coach paling sedikit, serasa sedikit gitu ya. Tapi udah katanya udah 17 menit ya, oh ya udah gitu. Ya Alhamdulillah Pak, ke hari ini betul-betul melumer ya Pak ya. Kalau secara kayak Esma melumer, mencair gitu. Yang tadinya bingung gitu, yang dulu waktu latihan bingung harus seperti apa. Kalau sekarang memang sudah latihan dulu sebelumnya. Jadi permasalahan yang ada di dalam diri saya lebih baik Pak mengutarakannya kepada Pak Ahmad. Dan Pak Ahmad juga lebih baik lagi gitu Pak. Memang sebelumnya Pak Ahmad menurut saya sudah baik gitu kan. Bukannya memuji ya Pak ya, tapi memang pada dasarnya seperti itu Pak. Gitu kan. Siap, terima kasih luar biasa Bu Fitriani. Memang Bu, yang saya rasakan juga itu justru malah yang jadi bingung itu bukan coaching tapi coachnya mau nanya apa lagi nih, gitu kan? Seperti kalau coaching mah enak aja ditanya ya jawab, gitu kan? Betul, jadi haus Pak, saya tadi minum dulu, jadi haus. Iya Pak. Siap, terima kasih Bu ya, semua bermanfaat lah. Udah mengumer katanya tadi. Enggak, berikutnya Pak Ahmad ya. Lewat nanti habis Pak Ahmad maju ke Pak Jajang. Silakan. Ya, Bapak terima kasih. Ya betul Pak. Refleksi hari ini mungkin ya bingung ya Pak sebenarnya. Tapi kalau misalkan dibandingkan saat latihan itu lebih terstruktur sekarang sih Pak. Cuman ketika saat coach yang coachingnya itu berbicaranya apa ya? Kurang panjang atau kurang apa gitu Pak. Jadi saya juga bingung gitu ketika menanyakan itu kan tahapan tirta itu yang tadi saya kemarin belajar tuh ditanya tuh itu lagi atau ini udah kan tadi gitu dibahas terus misalkan ibunya Bu Fitrinya ngeder-der terus tapi kan ini udah dibahas sama Bu Fitri gitu udah konsep pertanyaan tuh Pak padahal waktunya masih kurang tuh Pak. Mungkin yang lebih jadi meningkat mah tentang terstrukturnya konsep tirtanya aja sih Pak. Kalau misalkan terkait pertanyaan ya emang agak sulit ya. Ya Pak. Kalau misalkan yang pertanyaan berbobot atau mencari kata kunci dari coach yang kalau lagi ngobrol seperti biasa gitu. Itu mungkin ya Pak kelebihannya yaitu terkonsep aja gitu tahapan tirtanya. Terima kasih, baik, Pak. Terima kasih Pak Ahmad ya, luar biasa ya, sudah lebih baik ya untuk yang kedua ini, artinya lebih terstruktur ya, sudah terkonsep ya. Memang kadang-kala kalau kita misalkan memang terlalu rigid atau kaku ke skenario, kadang-kadang coach itu menjawab menjawabnya tuh untuk pertanyaan selanjutnya tapi udah dijawab sekarang. Nah berarti itu kembali lagi ke skill seorang coach ya untuk bisa mengejar ketika ada hal baru, pembicaraan baru, tema baru ya mengalir aja secara alami dikejar lagi walaupun kadang-kadang memang di luar tema, tidak masalah seperti itu karena kadang-kadang orang itu kan menjawab itu kan di luar kesadarannya dia juga seperti itu. Nah skillnya si coach itu harus ketika di luar konteks itu ya kita bisa memancing ke arah yang lain dengan pertanyaan atau kita ikuti dulu aja seperti itu, nanti dikembalikan lagi ke topiknya ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Berikutnya mangga Pak Jajang.
Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu CGP hebat. Mungkin dalam keterampilan coaching ini yang meningkat dibandingkan saat latihan. Yang pertama itu dari presensi apa ya, bahasa tubuh mungkin. Karena pada pas sesi latihan itu saya bersama Bu I itu ya seadanya gitu. Bahkan skenario pun dibikin secara langsung pas sesi latihan gitu. Tidak di awal sudah membuat skenario. Nah, jadi alhamdulillah ada waktu 1 malam skenario itu bisa dilaksanakan dan latihan dan barusan dilaksanakan bersama Bu I itu berjalan dengan lancar. Jadi yang lebih meningkat itu tadi dari cara bertanyanya gitu Pak ya. Karena pada pas sesi latihan ya pertanyaannya itu tidak terarah gitu Pak. Kita punya masalah tentang pengelolaan kelas, dijawab tentang misalkan tentang pengelolaan yang lain gitu. Dan yang terakhir dari pendengar yang aktif gitu Pak ya. Hari ini pas barusan dilaksanakan dari awal skenario sampai akhir, alhamdulillah itu kita fokus saling mendengarkan gitu. Kalau pas sesi latihan kan ya Bu I mangga damelkeun ya bagian Bu I, Pak Yajang mangga damelkeun bagian Pak Yajang gitu. Jadi belum terarah lah gitu. Nah, barusan pas dilaksanakan alhamdulillah terarah secara mengalir gitu, terus pendengarannya juga ya aktif gitu dan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Dan itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih luar biasa Pak Jijang. Yang saya tangkap adalah alhamdulillah sekarang bisa sedikit demi sedikit menangkap kata kunci ya, artinya membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Dan memang kadang-kadang Pak Jijang ketika kita mengkonsep kadang-kadang suka bingung, tapi ketika sudah berjalan mengalir seperti air, nah itu malah ide-ide itu muncul seperti itu ya. Itu ya betul Pak. Alami lah, itu normal wajar. Baik, semoga bermanfaat Pak Jejang, bisa diimplementasikan di lingkungan sekolah ya, baik ke rekan sejawat atau ke siswa. Baik, kemudian berikutnya adalah siapa yang habis Pak Jejang? Oh, Bu Neneng, mangga Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ini agak batuk Pak. Mungkin refleksi dari kegiatan coaching hari ini, ya dibandingkan dengan latihan kemarin, alhamdulillah mungkin kalau kata Bu Fitri itu lebih mencair ya, lebih lumer. Jadi kalau kemarin jadi saya dan Pak Nuris itu masih agak kaku, walaupun sebetulnya teksnya itu teks dialognya sudah dipersiapkan alhamdulillah Pak. Tapi kan kalau misalkan latihan itu yang namanya latihan pasti ada kaku dan juga terutama intonasi atau artikulasi pengucapannya atau nadanya itu masih kedengaran kaku dan maksudnya tidak rileks gitu, tidak santai. Dan alhamdulillah kalau hari ini lebih baik lagi dari kemarin Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Neng sudah mempersiapkannya dari awal terkait dengan skenario-nya, dan alhamdulillah berjalan lancar ya, meskipun ada grogi wajar lah Bu ya. Seperti karena di hadapan kamera. Coba kalau misalnya coachingnya itu nggak ada di depan kamera, mungkin bisa nyantai sebenarnya, berjalan mengalir seperti air. Oke, semoga bermanfaat ya Bu Neneng. Baik, berikutnya lah Bu Neneng. Oh, Bu Mimin dulu ya. Bu Mimin, mangga Bu Mimin. Nanti habis Bu Mimin Pak Nur. Ya, makasih Bapak. Sebelumnya izin gak buka kamera, tadi terlalu berat jadi agak error. Dari pas latihan kemarin sama sekarang, kalau kemarin masih bingung-bingung materinya itu seperti apa, harus kayak gimana. Untuk sekarang itu lebih
agak lebih tenang, kemudian lebih tertata. Walaupun tadi kalau Bu Fitri itu kelebihan waktu, kalau saya malah waktunya itu Pak nggak sampai 15 menit. Jadi bingung mau ngomong apa lagi. Saya udah ditata sedemikian rupa, ya udahlah gimana nanti seperti itu. Tapi untuk keterampilan coachingnya lebih baik sih dari kemarin gitu, lebih tertata lagi, lebih luas lagi, gak tegang-tegang terlalu kayak kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mimin. Ya, udah nggak terlalu tegang kayak kemarin ya, udah lebih lancar, lebih santai. Cuman menurut Bu Mimin berasa kecepatan waktunya. Mungkin saran saya bisa mengimprovisasi terkait skenario tersebut. Jadi tidak terlalu fokus ke skenario ya, bisa diimprovisasi, bisa melebar kemana, tapi tetap substansif seperti itu. Nah itu mungkin ya. Baik, semoga bermanfaat, Mimin, bisa diimplementasikan di lingkungan sekolah ya, untuk rekan sejawat maupun ke siswa. Mangga berikutnya dari Pak Nur Rahman. Terima kasih Pak Fasil yang saya hormati. Dari hasil coaching di pelaksanaan praktek hari ini, secara pribadi saya merasakan mulai stabilnya emosional dari kami, Pak, karena seolah-olah kalau misalnya dalam Zoom, kalau misalnya berdua itu seperti video call, Pak ya. Sedangkan coaching itu perlu satu ungkapan dan tata bahasa yang sistematis, kan Pak. Jadi beda dengan ketika kita teleponan biasa dan sebagainya. Nah itu yang saya rasakan. Terus saya merasakan dari perubahan menjadi seorang coach dan coachee ketika itu, seorang coach itu harus memiliki emosional yang lebih stabil dibanding coachingnya, kan seharusnya idealnya seperti itu. Jadi saya merasakan di pelaksanaan praktek ini sudah ada artikulasi, terus ada lagi improvisasi dari segi bahasa, baik dari gaya bicara maupun bahasa tubuh. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, luar biasa Pak Nur. Tadi Pak Nur menanggapi bahwa berefleksi bahwa harus emosi lebih stabil ya seperti itu, dan ketika ada pergeseran peran atau pergantian peran memang di situ mulai kerasan bagaimana seorang coach dan bagaimana seorang coachee, dan juga mulai dari tata bahasa, ekspresi ya sudah mulai bisa diimprovisasi dan sebagainya. Alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan bermanfaat untuk di lingkungan sekolah ya, untuk rekan sejawat maupun ke siswa. Baik, berikutnya mangga dari Pak Saleh, silakan. Terima kasih Bapak Fasil yang saya hormati. Refleksi kegiatan hari ini kalau dibandingkan dengan kemarin, jelas kalau kemarin karena baru pertama kali sangat gugup sekali karena belum pernah, baru lihatnya di YouTube. Walaupun memang dari awal saya sudah konsep itu alurnya, alur dari Tirta itu, tapi ketika pelaksanaan ya tetap aja karena memang baru pertama kali. Dibandingkan dengan hari ini, alhamdulillah karena sudah kedua kalinya jadi lebih nyaman, lebih enak ngobrolnya. Tadi dengan Bu Dian juga kemarin sudah saling memberikan masukan apa-apa saja yang akan ditanyakan sesuai dengan alur Tirta itu sendiri. Terus tadi juga sudah berusaha untuk hadir dengan penuh atau present itu dengan mungkin gestur tubuh mengangguk dan sebagainya. Kemudian mencoba untuk mendengar aktif. Nah ketika mendengar aktif itu sendiri kan berusaha untuk tidak berkomentar banyak, itu yang mungkin kadang-kadang kan kita kelepasan ingin berkomentar dari apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Terus juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, jadi sepertinya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Cuma tadi saran dari Pak Fasil tadi menggunakan timer, kebacanya udah di belakang tadi. Jadi ketika sudah selesai baru kebaca di grup. Aduh lupa tadi Budian nggak di timer, jadi belum tahu ini terlalu cepat atau kalau terlalu cepat kan berartinya kurang dari 15 menit. Kalau syukur-syukur lebih dari 15 menit. Mungkin itu nanti bisa diceknya mungkin nanti di rekamannya. Seperti itu Bu Pak Fasil, mungkin dari refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Saleh biasa sudah awalnya gugup katanya, ya wajar ya seperti itu. Oh saya pertama lihat dari YouTube, sekarang mempraktikkan ya manusiawi Pak yang gugup itu. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi kita semua ya di sini seperti itu.
Nah, terkait mungkin nanti kita lihat videonya, dipilih mana yang paling menurut Bapak Ibu terbaik lah, silahkan di-cut seperti itu untuk bagian yang sebagai coach ya, seperti itu. Nah, itu Pak Saleh mudah-mudahan bermanfaat semua. Mangga, berikutnya Pak Uman. Saya Pak Ade. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini refleksi kegiatan tadi tentang coaching. Mungkin dalam hal apakah keterampilan coaching yang Bapak Ibu meningkat? Pertama, jawabannya tadi adalah hari ini lebih baik, lebih bagus, lebih lancar karena dengan Bu Mimin ini hari ini sudah terjalin chemistry, Pak. Jadi kita ngagalajang juga cai, alhamdulillah lancar. Itu yang pertama. Cuman keduanya adalah mungkin materi nih yang saya ambil. Intinya adalah bahwa di sini pertama penerapan tirta dan rasa itu yang mungkin di teks naskah itu yang agak kurang. Karena kita apakah di sini di kemandirian, apakah di sini di kreatif, ataukah di sini di penggalian potensi atau pemaksimalan potensi itu. Yang kedua adalah tentang pemecahan masalah di sini. Jadi seorang coach itu ya lebih tahu nih, harus lebih tahu cara mungkin meredam masalah. Jangan sampai ya itu kemarin curhat itu. Dan yang terakhir adalah bahwa percakapan kali ini adalah menggambarkan pemahaman kita. Jadi sebelum kita bertanya itu minimal kita selaku guru itu mengetahui konsep dulu. Jadi ketika kita bertanya itu sesuai dengan tahapan, urutan, tirta, dan rasa. Itu mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Pak Uman ya. Tadi menceritakan bahwa sudah lebih baik lagi dari yang kemarin, lebih terstruktur, tertata, namun Pak Oman merasa ada kekurangan nih, itu sebagai evaluasi diri ya. Terima kasih, bisa berkembang lebih ke depannya terkait dari SNI coaching itu ya. Mungkin tadi terkait bagaimana cara menangkap kata kunci, kemudian membangun motivasi yang konstruktif seperti itu. Baik Pak Oman, hebat, yang biasa, mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa diimplementasikan di lingkungan sekolahnya. Seperti itu ke sejawat, siswa maupun ke atasan seperti Pak Iman seperti itu. Baik, selanjutnya terakhir untuk refleksi ini mangga untuk Bu Yayat ya. Ya, hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari praktek yang tadi sudah dilakukan bersama Bu Eka ya, karena pada dasarnya Bu Eka tuh enak diajak ngobrol Pak ternyata. Jadi lebih ngalir gitu dibanding kemarin, karena memang kemarin itu kan latihan, jadi masih yang terpaku pada ini skenario gitu. Kalau tadi lebih ke ngobrolnya tuh ya mengalir gitu, jadi lebih rileks gitu. Jadi ngobrol sama Bu Ekanya lebih rileks. Dan memang tadi Bu Eka tuh enak diajak ngobrol ternyata gitu setelah coaching sama Bu Eka gitu. Dan yang meningkat, keterampilan yang meningkat dibanding latihan kemarin itu, kan kemarin saya merasa kurangnya itu di memberikan pertanyaan gitu ya, kurang berbobot gitu. Tadi saya mencoba gitu ya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta gitu, dan sudah merasa lebih baik gitu, memberikan pertanyaan yang lebih baik gitu dari yang kemarin. Kemudian tadi itu karena saya membaca harus menggunakan timer setelah di sesi pertama ketika saya jadi coach, dan kami merasa memang tidak mencapai 15 menit gitu dari sesi pertama, sehingga memang diulang lagi gitu. Makanya tadi saya masuknya telat sama Bu Eka gitu, karena memang jadi tiga sesi gitu. Tapi nggak apa-apa sih, alhamdulillah gitu, lebih baik gitu Pak. Terima kasih, itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Yayat, luar biasa ya. Luar biasa tadi Bu Yayat
anggapan bahwa awal pertama itu terlalu kaku terhadap skenario, tapi sekarang sudah mulai sudah mulai mengalir seperti air. Itu luar biasa ya. Dan Bu Iyut tadi agak ragu di ini ya, di timingnya seperti itu untuk durasinya. Makanya mau cek ulang lagi, nggak masalah Bu ya. Semoga bermanfaat ya Bu ya untuk Ibu dan kasih jawab Ibu di sekolah seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin dan mengingatkan dari saya dengan kucing itu memang kembali kan kembali ke prinsip kucing itu sendiri ya, kemudian ada menangkap kata kunci dan membuat pertanyaan dengan pola rasa dan dengan menggunakan algoritma seperti itu. Namun yang juga harus dikatakan adalah posisi kita itu harus posisi netral, no judgment seperti itu. Itu yang kedua. Nah ini yang agak ini kadang-kadang suka lupa ya kita ya. Yang kedua itu adalah terbawa suasana seperti itu. Jadi akhirnya nanti kita malah tidak netral. Yang nantinya dari kucing menggali malah ikut-ikutan menjudgment atau uji itu yang harus kita hindari ya Bapak Ibu. Nah itu saja mungkin terkait dengan refleksi ini ya setelah melaksanakan praktik kucing. Alhamdulillah semuanya luar biasa ya. Kalian samanya seperti itu. Nah Bapak Ibu ini sesi terakhir ya. Mohon maaf waktunya lebih sedikit. Sesi terakhir dan ini wajib kita laksanakan yaitu terkait dengan refleksi. Nah ini model kompetensi kepala sekolah. Saya berharap dari Bapak Ibu ada perwakilan saja dari masing-masing tingkatan, dari SD, SMP, dan tingkat menengah atas. Silakan Bapak Ibu menjawab, memilih salah satu pertanyaan, apakah mau posisi sebagai kepala sekolah ataupun pengawas terkait dengan, nah ini ya, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar berkualitas di satuan pendidikan agar itu ya meningkat lagi. Semangat. Mungkin dari tingkat sekolah dasar silakan diwakili oleh Bu I atau Bu Fitri. Pak Jajang ini silakan. Bangga Bu Fitriani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih yang ke satu ya Pak ya. Bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Jadi di sini jika saya menjadi pengawas atau kepala sekolah ya Pak ya, coaching ini kan untuk menjadikan terampil ya Pak ya dalam menerapkan pendekatan coaching untuk mengembangkan diri dan guru melalui supervisi akademik, jadi supaya lebih terampil gitu ya Pak ya. Untuk meningkatkan sekolah ya sangat perlu adanya coaching karena lebih terampil gitu untuk mengembangkan diri melalui mengembangkan keterampilan guru melalui supervisi akademik. Itu seperti itu Pak. Oke baik ya, terima kasih. Artinya Bu Fitri kepala sekolah akan berusaha mengembangkan kompetensi coaching ini ya. Mungkin tidak hanya diimplementasikan oleh kepala sekolah, namun akan dispektifkan ke rekan sejawat atau guru-guru yang berada di bawah Bu Fitri seperti itu ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Fitri. Mangga selanjutnya dari tingkat menengah atas ya, perwakilan menengah atas silakan. Oh iya, saya lupa tadi tingkat menengah pertama, nggak apa-apa, silakan berikan nanti terakhir berarti SMP. Ya, terima kasih izin Bapak Ade, Pak Fasilitator. Bagaimana saya milih yang kedua. Jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat gitu ya.
Nah, nanti ketika saya menjadi pengawas, tentunya kepala sekolah akan saya jadikan sebagai rekan, Pak. Rekan bisa dibilang nanti sahabat lah. Nah, ketika jadi sahabat atau rekan dekat gitu ya, nanti potensi dari kepala sekolah ini tentunya yang akan saya bangun adalah kepala sekolah itu harus bisa percaya, membangun kepercayaan dengan saya dan bisa memberikan hubungan yang baik antara pengawas dengan kepala sekolah gitu. Nah, di sini tentunya hubungan yang terbuka, saling percaya ini menjadi pondasi landasan utama kita untuk membangun tadi bagaimana coaching itu bisa terlaksana gitu. Intinya membangun kepercayaan dan hubungan yang baik terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti saya akan menerapkan juga pendekatan yang berfokus kepada solusi ketika coaching yang sedang saya lakukan kepada kepala sekolah. Karena tentunya ketika kepala sekolah bercerita kepada saya, tentunya masalah yang dihadapi. Nah, agar kepala sekolah itu percaya dan mau lagi bercerita kepada saya, ketika coaching pertama kali saya memberikan kesan pertama kepada kepala sekolah itu ya memberikan solusi gitu, agar bisa apa nih tantangan atau permasalahan yang dihadapi kepala sekolah ini, solusinya diberikan gitu, sudah memberikan solusinya. Terus selanjutnya mungkin saya akan lebih ke melakukan kolaboratif sih Pak, membangun budaya kolaborasi di mana antara pengawas dan kepala sekolah itu tadi kalau coaching akan berjalan dengan baik harus ada yang mau mendengarkan, harus ada yang mau berbicara, terus harus saling menghargai gitu. Dari berbagi pengalaman, pengetahuan dan semuanya itu harus ada dukungan sehingga bisa membantu menciptakan lingkungan yang diharapkan ketika kenapa sih coaching itu berlangsung kayak gitu sih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Eka. Ada 3 kata kunci yang saya tangkap. Pertama adalah membangun hubungan yang positif ya antara pengawas dan kepala sekolah. Yang kedua, pengawas harus bisa mengcoaching kepala sekolah sehingga kepala sekolah dapat menemukan sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada di sekolahnya. Dan yang ketiga adalah membangun budaya kolaborasi antara pengawas dan sekolah. Tapi Bu Eka ini ingin menjadi seorang pengawas ya. Betul kah? Betul Pak, kalau kepala sekolah pusingnya doang, mending pengawas Pak, enak. Mari kita doakan sama-sama ya Bu Eka menjadi pengawas. Mungkin habis menempuh S2 ya. Sudah S2 kah? Belum Pak, belum S2. Ya, mudah-mudahan setelah CGP ini Bu Eka bisa menempuh pendidikan S2 ya, jurusan pendidikan. Amin. Karena syaratnya di Pemprov Jabar itu selain dia guru penggerak, PNS, golongannya itu 3B kalau nggak salah, 3C. Yeah. Kemudian dia harus S2 pendidikannya, S2 pendidikan, tidak boleh di luar pendidikan. Dan untuk peluangnya saya rasa terbuka lebar karena kalau sepertinya di Provinsi Jawa Barat itu lebih banyak dominan ingin menjadi kepala sekolah daripada pengawas karena pengawas peluangnya lebih besar seperti itu. Dan pengawas itu sangat sedikit sekali ya untuk di tingkat SMK, apalagi SMA itu sangat sedikit sekali. Itu di tempat saya juga satu pengawas pembina itu ya dia bisa mendampingi sekitar 40 SMK, itu baru SMK loh, belum tentang SMA. Jadi memang sangat keterbatasan sekali, sangat kurang sekali sih peran besar-besar, tapi ternyata yang minatnya sedikit, itu peluang lah ya seperti itu. Jadi juga berdasarkan perbandingan yang baru tentang
HSPS ini pengawas itu juga posisinya jadi lebih ke pendamping bukan mengawasi itu. Itu mudah-mudahan lah ya terwujudkan dari awal sekarang, mungkin mereka bisa meniti ke arah tersebut seperti itu. Baik, luar biasa BK. Mangga terakhir dari sekolah menengah tingkat pertama ya, diwakili, silakan. Mangga Pak Nur. Terima kasih. Sebenarnya ada pilihan 1 dan 2 itu sebenarnya orientasi yang terdekat, Pak. Kalau misalnya untuk menjadi seorang kepala sekolah dari guru penggerak kan ada beberapa faktor yang melatar belakangi, termasuk ada faktor politik juga ketika sudah terjun di lapangannya gitu kan Pak ya. Nah, mungkin ditambah lagi ketika sudah beres pelatihan guru penggerak ini, orientasinya yang terdekat mungkin bagaimana solusi, trik and tipsnya untuk menjadi fasilitator Pak untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan seperti itu. Itu orientasi yang terdekat mungkin, tapi karena pilihannya kepala sekolah, mungkin seandainya saya menjadi seorang kepala sekolah, saya tetap bekerja secara profesional dengan tetap menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah, dengan mengedepankan sikap, tata bahasa, karena sebuah patah mengatakan lidahmu adalah, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Nah, dalam sifat dan sikap selalu bijaksana, dalam melaksanakan program juga harus berorientasi kepada kebutuhan murid. Jelas intinya itu, ketika sudah menjadi kepala sekolah, kita harus mampu menjadi seorang coach di lingkungan sekolah tersebut sehingga bisa menjadi salah satu rujukan bagi semua warga sekolah ketika sekolah tersebut memiliki permasalahan seperti itu. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Nur. Yang saya tangkap adalah tadi pertama menarik ya, ada rasa politik itu betul ya. Memang kalau di lapangan itu ada namanya istilah office politik. Nah, seperti itu, dan memang untuk tataran manajemen, maksud politik di sini bukan ini ya, bukan sebuah partai, bukan, tapi politik adalah suatu sistem yang menjalankan sebuah kebijakan seperti itu. Nah, itu banyaklah variabel-variabel yang tadi mungkin bisa kalau kita kaitkan di modul tadi, modul 22 ya, itu sangat perlu sekali seorang kepala sekolah menguasai sosial emosional, pahamnya dan lapangan, mampu memberikan beberapa pendekatan dalam suatu keputusan, dalam suatu tindakan, dalam suatu kebijakan, tidak hanya dari satu persepsi aturan saja seperti itu. Jadi mampu mengolah, meracik organisasi manajerial, bisa merangkul rekan sejawatnya atau guru-gurunya di sekolah, baik guru maupun pendidik atau warga sekolah dan kemasyarakatan. Memang tugas kepala sekolah itu kompleks ya. Ada 8 standar tugas kepala sekolah itu yang memang harus ini seperti itu. Dan yang paling kuat adalah jiwa kepemimpinan dalam memanage organisasi, itu yang paling penting seperti itu. Kemudian tadi Pak Nur mengatakan bahwa seorang kepala sekolah harus menjadi coach ya, coach bagi lingkungan sekolah, bagi guru-gurunya, bagi pendidiknya, bagi istilahnya, artinya menjadi coach dan suri tauladan ya, seperti itu. Baik Pak Nur, terima kasih Bapak Ibu semua atas atasnya, luar biasa pertemuan hari ini berjalan dengan lancar kegiatannya. Kemudian saya sangat senang itu coachingnya luar biasa ya, mengalir seperti air, semuanya sudah bisa melaksanakan. Bapak Ibu terkait tugas untuk ini nanti insya Allah sore ataupun malam saya akan coba buka hasil renderingnya, apakah sudah selesai atau tidak. Kalau seperti itu nanti saya akan tahukan linknya di grup WA. Silakan Bapak Ibu di download ya, silakan dipilah-pilah, dipotong untuk bagian yang menjadi coachnya seperti itu. Nah, kemudian jika sudah selesai langsung saja di-upload untuk tugas deponnya ya, biar kita cepat selesai
makin cepat, makin baik, ya, tidak menunda-nunda agar ya Bapak Ibu bisa sejenak karena pas di hari libur ya, mudah-mudahan. Nanti tugas juga berserta dengan refleksi yang kemarin ya, yang kemarin itu diupload juga di smart, diupload di ruang tugas selain dari link. Kemudian nanti dekon, terkait dekon itu, nah ini mungkin ada yang tanyakan terkait dekon ya. Pasti bakal ada yang menanyakan terkait dekon, bagaimana dekon itu. Dekon itu nanti Bapak Ibu silakan ya, Bapak Ibu antar ini aja di sini online ya, Zoom. Mohon siapa yang bisa menyediakan atau dapatkan akses Zoom ataupun Jimit yang bisa ngerekam. Mungkin Pak Saleh ada ini nggak sama Budian atau Pak Uman ada ini nggak yang bisa bantu di situ? Kalau ini Pak, untuk Zoom itu kemarin itu emang cukup mahal sih Pak. Kalau Gimit yang berbayar itu 130 Pak per bulan, tapi harus langganan setahun. Itu yang saya coba kemarin pas webinar. Makanya saya kemarin pakai yang paket harian, sehari 45.000 kemarin Gimitnya tuh. Nah itu aja mungkin. Saya juga kemarin pas waktu PP ada yang pinjam sehari 30.000, sehari beres deh. Itu nggak lama, mungkin bisa gantian, bisa Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu mungkin di sore hari atau malam hari ya, dimaksimalkan aja. Untuk dekon itu Pak ya? Jadi dekon itu nanti ada 3 ya, 3 orang. Silahkan Bapak Ibu kelola sendirilah itu dekonnya. 3 orang, mangga. Nah, nanti bergantian peran, gitu ya. Peran Pak, sebagai gini Pak, izin Pak, ada ya. izin nih. Saya dengan grup 6 orang itu dibagi 2 nih Pak, 3 orang. Kebetulan kita mau live langsung nih Pak. Saya Budian sama Bu Fitri mau ke SMK saya besok siang, mau video langsung. Boleh. Bu Yayet dan Bu Iis sama itu apa? 3 orang lagi di Manis yang terdekat. Boleh langsung ya gitu ya? Nggak apa-apa Ya ya? Pak, mau live Pak rencananya Pak, tetap muka langsung. Bu Yayet. Boleh. Tapi kemarin juga kan ada yang ini ke saya, siapa ya? Pak online boleh enggak? Ya, silakan lah. Mau live di sini maksudnya daring ya langsung. Luring misalnya gitu. Artinya ketemu ya. Sambil buat terang ya Pak. Kopi darat. Ya tahu juga boleh lewatan saya juga ngerti lah. Apa namanya? Kopi darat lah ya, enggak. Mangga mau ini. Jadi nanti gantian perannya coach, dan observer atau supervisor. Nah, yang di-upload itu yang mana? Yang peran Bapak Ibu sebagai supervisor atau sebagai observer ya, itu aja sih. Enggak mau, saya sih lebih senang memang Bapak Ibu mendingan kopi darat aja biar bisa silaturahmi, bisa ujungnya pasti ngebaso ibu-ibu atau ngaliwat lah. Ya. Mangga dikelola saja silakan. Yang penting sebelum dilihat jam 23.59 sudah dikumpulkan ya. Itu aja sih dari saya. Mungkin karena masih lama ya waktu dekon. Dan nanti Jumat apa ini ya kita elaborasi ya, jangan lupa. Dan tanggal 4 Oktober kita post test ya, jangan lupa ya. Kita saling mengingatkan, sama saya juga post test ya. Biar kita nggak di warning sama tim BPGP juga, kemarin banyak yang lupa ya. Termasuk CGP rekognisi juga sama banyak yang lupa untuk melaksanakan post test. Kita saling mengingatkan saja gitu. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita nggak terasa nih waktu di modul 2.3 nih, mau sebentar lagi minggu depan kita menginjak 3.3. Protokol ini tinggal 6 kali lagi ya, seperti itu saja. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini, luar biasa, saya senang sekali protokol hari ini ya. Kita ini dulu ya, ambil dokumentasi dulu ya. Enggak dibantu, saya enggak bawa web ya, suka berat. Siap Bu. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1. Jabar Caang kaki, Jabar Caang sama main. Kami kan Jabar juara, Jabar Caang. Nanti istimewa Pak.
Purwakarta. Jabar istimewa. Siap, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah tos. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mangga ditutup dengan doa. Pak Uman, mangga Pak Uman. Toko Ustadz Jajang. Ustadz, mangga. Panitia PPS nih. Orang penting pado ya di kawas ya. Redang ya, di Bekasi mah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin ya mukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adim sultanika rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wa muslimat ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga keberkahan selalu senantiasa menyertai kita semua di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Arhe. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu. izin Mangga.